kita ingin menggait orang-orang muda. Karena pengalaman yang dahulu-dahulu juga kita sering disampaikan bahwa ingin kemudian Dewan Kesenian itu bangkit, ingin jalan dengan menjadikan misal birokrat atau orang politik sebagai pengurus, sebagai ketua dan seterusnya, tapi tidak jalan juga. Jadi selalu ada masalah, kemudian vakum, ada masalah, vakum, bahkan sampai orang lupa ada ya Dewan Kesenian Banjarmasin itu. Sahabat Kampung Buku, dimanapun Anda berada, hari ini saya akan ngobrol dengan owner Kampung Buku Banjarmasin, Mas Hajriansyah, yang beberapa pekan lalu dikabarkan dia mendapatkan posisi penting dalam soal tata kelola seni dan kebudayaan di kota Banjarmasin. Hari ini saya ingin ngajak ngobrol santai tentang persoalan itu. Cerita di balik foto yang sudah terekspos di media sosial itu, dan kebetulan saya lihat ada gambarnya Pak Wali Kota ya, Pak Yusina di sini, dan beberapa seniman dan sastrawan senior. Ya. Bisa ceritakan Mas, masih ingat kapan itu dan bagaimana ceritanya? Oh, itu musen ya, musyawarah seniman. Dan itu sebenarnya juga kan tidak hanya kita bagikan sekadar foto dan caption di media sosial, tapi juga kan diberitakan oleh beberapa media online yang ada hari itu cukup pemberitanya cukup padat, cukup ramai. Makasih. Nah, ini kita sambil ngopi ya. Ini kopi apa ini? Ini kopi apa ini? Kelana Samira, tapi ulun bikin latte, Pak. Oh ya, boleh ya? Satu ya? Oke. Oh ya, sambil minum Mas ya? Oh ya, silakan. Jadi, tanggal 27 Februari kemarin, kita mengadakan musyawarah seniman. Dan itu langsung pada hari H juga ada beberapa media yang memberitakan secara langsung. Dan ini juga sebenarnya bukan dadakan begitu saja ya, karena sebenarnya ini juga satu proses yang bergulir Mas Ainul. Maksud saya bergulir itu gini, jadi gagasan tentang mengadakan musen atau pemilihan kepengurusan baru Dewan Kesenian Banjarmasin ini sudah bergulir lama. Yang saya tahu dari Bang Miki Hidayat misal sebagai Dewan Pertimbangan Seniman pada Dewan Kesenian Banjarmasin itu, ini kan mestinya sudah jalan di tahun 2018. Karena pengurus Dewan Kesenian Banjarmasin periode sebelumnya itu adalah 2013-2018, jadi 5 tahun masa kerja. Jadi mestinya 2018 itu sudah terlaksana, tapi karena satu dan lain hal akhirnya tertunda. 2019 mau dijalankan nggak jadi, 2020 juga tidak berhasil. Nah, saya dari Kampung Buku mencoba melihat ini sebagai satu momentum ketika misal waktu kampanye Wali Kota Banjarmasin itu kita kan mengundang ada Pak Yusina, ada Pak Haris Maki, ada Nanda dan pasangannya. Itu kemudian jadi momentum yang saya kira penting untuk menandai hubungan yang lebih intens antara Kampung Buku dengan calon-calon wali kota ini. Juga bagaimana nanti pandangan kita tentang kesenian di Kota Banjarmasin ke depan. Sesudah itu kita juga sempat mengadakan malam tahun baru itu Mas, diskusi tentang prospek atau bagaimana masa depan kesenian di Kota Banjarmasin. Nah, itu juga momentum berikutnya. Sampai akhirnya kita kemudian buat beberapa kali rapat bersama
pengurus ketua Dewan Kesenian Banjarmasin yang terdahulu Bu Helda, juga Bang Miki sebagai Dewan Pertimbangan, juga kita mengundang Bu Fatimah sebagai Kabid Kebudayaan Kota Banjarmasin. Juga kita mengundang beberapa kali di Kampung Buku ini seniman-seniman yang kita anggap senior, yang kita anggap paham betul bagaimana peta terus perbincangan wacana kesenian di Kota Banjarmasin, seperti misal Bang Agus, Bang Miki dan lain-lain. Termasuk ada kita ngobrol Dewi, ada Nay, ada ya banyak lah. Sampai akhirnya ujungnya kita membentuk kepanitiaan untuk musen, bahwa musen harus dijalankan karena sudah tertunda sekian tahun. Lalu kita sepakatilah acaranya tanggal 27 Februari tadi. Memang akhirnya tidak bisa mengundang semua seniman Kota Banjarmasin karena pertama kita dibatasi situasi Covid. Maksimal cuma 30 sampai 50 orang ya boleh berkumpul. Kedua juga kita ingin menggait orang-orang muda, karena pengalaman yang dahulu juga kita sering disampaikan bahwa ingin kemudian Dewan Kesenian itu bangkit, ingin jalan dengan menjadikan misal birokrat atau orang politik sebagai pengurus, sebagai ketua dan seterusnya, tapi tidak jalan juga. Di mana persoalannya saya kira satu itu persoalannya ya yang kerja ndak ada, yang gagasan banyak, yang kerja ndak ada. Nah makanya kenapa kita lebih banyak melibatkan yang muda-muda, karena kita punya ke depannya bahwa mereka yang muda-muda itu akan lebih progresif seperti itu ya. Nah makanya itu tadi pertama soal Covid, kedua juga soal kinerja yang kita harapkan ke depan lebih progresif. Sebenarnya itu Mas. Sebetulnya menerima posisi ini bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Iya. Kalau Mas Hajri berkaca pada kepengurusan Dewan Kesenian yang lalu, apa yang Mas Hajri jadikan pelajaran supaya itu tidak terjadi pada masa Mas Hajri memegang posisi ini? Ya, pertama memang posisi ini bukan posisi yang dalam pengertian membanggakan, lalu kita bisa aku ketua dewan gitu, enggak ya. Tapi justru ini kan tanggung jawab besar, karena ini aja kan udah musen yang keempat, berarti sudah ada sampai hari ini ada 3 dan saya yang keempat ya, pengurus yang keempat ya. Dari tahun 94 kalau nggak salah, atau tahun 9 berapa. Jadi selalu ada masalah, kemudian vakum, ada masalah, vakum, bahkan sampai orang lupa ada ya Dewan Kesenian Banjarmasin itu. Paling sejauh orang tahu mungkin Dewan Kesenian Kalimantan Selatan ya masih ya, tapi Dewan Kesenian Banjarmasin mungkin lamat-lamat kita dengar ya, atau mungkin hampir malah banyak yang nggak tahu. Jadi tantangan terbesar saya sebenarnya adalah bagaimana kemudian membuat ini ke dalam dulu ya, karena Dewan Kesenian Banjarmasin ini wadah bagi mengakomodasi kepentingan para seniman di Kota Banjarmasin. Ya yang pertama adalah bagaimana seniman Kota Banjarmasin tahu ini kan, wadah ini kan. Saya kira dan itu tidak hanya seniman yang kita kenal, tapi juga semua yang berkecimpung di wilayah di bidang kesenian di Kota Banjarmasin. Makanya kemarin juga ada perbincangan soal bagaimana seni-seni diaspora gitu kan ya, yang bukan sekedar seni tradisional Banjar atau seni modern gitu ya, tapi juga seni orang-orang Jawa di Kota Banjarmasin, orang-orang Madura di Kota Banjarmasin, orang-orang Cina di Kota Banjarmasin, yang mereka juga berkesinan dan hidup dan beraktivitasnya di Kota Banjarmasin. Nah, saya kira salah satu ini adalah mengenalkan diri kepada mereka. Tidak hanya di sebatas lingkungan kita yang orang sudah paham gitu ya, tapi juga bagaimana ini lebih jauh nanti bisa diketahui, lalu kemudian mereka bisa merasa menjadi bagian dari ini seperti itu. Yang kedua tentu saja kemudian mengenalkan ini keluar. Karena ada juga perbincangan sebelum ini, ketika kami tahu Dewan Kesenian Banjarmasin, maksudnya organisasi-organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga kesenian yang sifatnya swasta gitu ya, di luar pemerintah, ketika ditanya Dewan Kesenian Banjarmasin, mereka bingung juga, nggak tahu ada Dewan Kesenian Banjarmasin. Bahkan kemarin waktu dengan Pak Ibnu
di awal beliau bicara itu kan, beliau juga di mana ya ada missnya, sehingga Dewan Kesenian Banjarmasin itu hampir saya tidak tahu katanya selama periode dia yang 5 tahun itu hampir tidak ada kerjasama, dia tidak tahu gitulah. Nah, maka upaya awal saya kira itu yang terpenting, mengenalkan ini ke dalam, ke lingkungan seniman-seniman yang ada di Kota Banjarmasin, juga keluar ke stakeholder di luar seniman, tapi juga yang nantinya kita harapkan juga turut berkontribusi terhadap perkembangan kesenian di Kota Banjarmasin ini. Saya kira 2 hal itu penting, plus juga bagaimana ini bisa bergerak dengan semangat tadi, semangat pemuda gitu, orang muda gitu ya. Makanya kenapa kemarin kita pilih dari sekian banyak itu lebih mungkin 70% yang kita undang sebenarnya, atau 80% itu justru orang-orang muda. Bahkan yang senior-senior kita banyak yang tidak terundang. Makanya kami juga minta maaf waktu itu. Cukuplah terwakili beberapa orang, dan selebihnya itu yang lebih banyak orang-orang muda. Karena kita berharap nanti ini gerakannya lebih progresif dengan kehadiran mereka gitu. Jadi musen kemarin, musen keempat 2021 di Februari, akhir bulan Februari 2021 itu isinya kan selain membahas ADART, ujungnya itu kan memilih ketua 2021-2026. Adapun kemudian pengurus itu diserahkan kepada tim formatur dan ketua untuk membentuk kepengurusan lengkap 1 minggu pasca musen, dan itu sudah kami lakukan. Hanya kemarin karena ada sedikit kendala jadi agak agak molor ya, tapi bahwa sudah orang-orang itu sudah fix di 1 minggu pasca musen kemarin. Di situ kan secara struktural ada ketua, terus wakil ketua, sekretaris, bendahara, lalu kemudian di bawahnya ada bidang kombit komisaris, bukan komisaris, komite bidang atau bidang, ada 6 kan bidang kesenian yang ditangani di dalam Dewan Kesenian itu. Pertama seni rupa, sastra, teater, musik, tari, dan yang keenam itu film dan multimedia atau fotografi juga di situ, dan media-media baru di situ juga lah. Strukturnya saya ketua, sekretaris sudah juga ada Dewi, bendahara ada Nay. Di wakil ketua itu ada 3 wakil ketua. Yang pertama Pak Sumasno Hadi itu mengkoordinir 3 bidang musik ya, yang disebut tadi musik, sastra sama tari. Terus ada lagi di berikutnya wakil ketua 2 itu Munir Sadikin, itu membawahi multimedia, seni foto film dan multimedia, terus kemudian teater sama seni rupa, dan satu lagi ada wakil ketua bidang penelitian dan pengarsipan, itu Reja Palepi ya. Nah, yang komisi bidang tadi masing-masing itu diisi antara 3 sampai 4 orang. Mereka nanti yang koordinator lah ya untuk membuat program dan seterusnya. Kemudian juga mereka menjadi jembatan bagi seniman-seniman Kota Banjarmasin lainnya sesuai bidangnya masing-masing. Nah, nanti dalam waktu dekat, hari ini sebenarnya kita akan rapat nih, hari ini Mas, nanti sore. Ya pertama kita akan membicarakan soal langkah 100 hari ke depan Dewan Kesenian Banjarmasin, apa yang akan kita lakukan, apa hal-hal yang kita prioritaskan. Yang kedua kita akan membahas soal juga rencana program, terutama terkait dengan rencana anggaran biaya. Karena kemarin Pak Ibnu Sina, kemudian juga ada waktu musen itu datang Pak Kepala Dinas, Pak Ihsan, mereka bilang supaya segera saja masukkan proposal anggaran, karena biar disesuaikan dengan anggaran perubahan nanti bulan Juli, tapi disuruh masukkan bulan April ini. Nah, itu juga salah satu yang akan segera kita lakukan. Tapi di luar program-program yang semacam itu, sekali lagi tantangan yang pertama yang ingin kami selesaikan itu adalah membenahi ini secara administratif dulu, benar secara keorganisasian di dalamnya. Terus kemudian kita akan buat pemetaan bagaimana
kesenian di Kota Banjarmasin, terus bagaimana kemudian juga kita akan sosialisasikan diri sejauh mungkin kita bisa mengenalkan diri ke masyarakat seniman di Kota Banjarmasin. Lalu juga nanti akan ke stakeholder lain, misal DPR, ormas yang lain atau partai dan seterusnya. Intinya kita ingin mengenalkan diri biar kita nanti bisa saling kerjasama dengan semua kalangan. Mas, ini kan Mas Hajri ketua keempat dari Dewan Kesenian ya. Ya. Berarti kan sudah ada 4 periode pemerintahan tuh. Dewan Kesenian ada di dalam birokrasi. Kalau berdasarkan mungkin Mas Hajri mungkin pernah bincang-bincang dengan Pak Wali Kota yang sekarang, dalam pikiran mereka posisi Dewan Kesenian di dalam sebuah pemerintahan kota itu sepenting apa menurut pemimpin kota begitu?